Kembali lagi di Pixel Learning kelas Play Design. Jadi kali ini kita akan menuju ke update materi yang kedua. Di update materi yang kedua ini kita akan membuat sebuah karakter dengan menggunakan pastinya Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop akan kita gunakan sebagai media untuk membuat sketsa. Tapi jika teman-teman tidak memiliki pen tablet, bisa menggunakan kertas yang nantinya bisa di-scan ataupun difoto dengan menggunakan handphone. Nah, karakter yang kita akan buat adalah karakter yang seperti ini. Oke, langsung saja kita akan menuju ke proses sketsa. Pertama-tama kita sudah ada di Adobe Photoshop dan pastinya kita membuat sebuah layer dengan nama layer sketsa. Langsung kita aktifkan brush toolnya, kemudian kita membuat sebuah lingkaran di tengah-tengah. Setelah itu kita tarik garis tengahnya. Dan kita buat lonjong seperti ini. Dan untuk kepalanya kita buat seperti agak bergerigi gitu. Kemudian untuk di matanya kita buat dua mata kiri dan kanan agak besar. Nah, seperti itu. Kemudian kita berikan seperti kedalaman untuk di bagian matanya. Kemudian untuk mulut kita bisa buat seperti ini. Kita tambahkan dua taring. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian bahu. Nah, di bahunya nanti akan ada seperti bulu-bulu yang ada di kiri dan di kanan bahunya, kayak gitu. Seperti ini, terus di lehernya akan ada seperti kalung gitu. Kalungnya udah, kita tarik garis tengah-tengahnya dan berikan aksen garis-garis. Kemudian untuk bulunya juga kita bentuk shape untuk bulunya. Dia akan ada rebahannya ke bawah untuk bulunya. Seperti ini. Jika sudah, kita menuju kembali ke kepalanya. Jadi kita akan namakan tanduk di kiri dan kanan. Setelah tanduk, di bagian kepala juga kita tambahkan dedaunan. Karena dia kan ini karakternya seperti karakter yang ada di suku-suku pedalaman kayak gitu. Tambahin aja sampai ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian kita agak kecilkan supaya bisa kita menggambar bagian bawahnya. Kita Ctrl T, terus kita kecilkan dulu. Ya, seperti itu. Kita menuju ke bagian badannya. Badannya kita luruskan aja sama bagian di sini di bahunya ini. Kita buat lurus saja. Dan kita tambahkan sabuknya. Kemudian di tengah sabuk akan ada seperti tengkorak gitu.
Kita buat tengkorak dan kita isi tanduk juga. Dan juga sedikit aksen untuk di sabuknya. Sabuknya udah. Sekarang kita menuju ke bagian kakinya. Untuk kaki kita buat seperti ini aja, kayak dia memakai kain gitu. Dan ada di bagian tengahnya ada seperti aksesoris. Nah, seperti itu. Terakhir ke bagian kaki. Kakinya pendek aja. Jadi dia seakan dia itu melayang kayak gitu. Tambahkan aksen seperti kain. Sesuaikan kaki kiri dan juga kaki kanannya. Seperti ini. Nah, untuk aksesoris bagian tengah kita mungkin bisa perbesar lagi, karena rasanya agak terlalu kecil kayak itu. Kita panjangkan. Kainnya tambahkan garis sedikit. Dan mungkin untuk di bagian kiri dan kanannya juga kita tambahkan tengkorak juga kali ya. Kita buat kiri dan kanannya juga. Seperti ini. Nanti kita bisa copy aja pas proses proses tracingnya kayak gitu. Ini udah jadi di bagian bawahnya. Sekarang kita menuju ke bagian tangan. Oh, ini kakinya masih pendek sebelah. Ya, seperti itu. Kemudian ke bagian tangan, jadi dia akan membawa satu buah kapak yang ada di tangan kanannya, dan kita akan memberikan sebuah seperti aura yang ada di tangan kirinya kayak gitu. Langsung aja untuk di tangan kanan kita buat kapaknya dulu. Seperti ini. Kita berikan gagangnya. Yang kurang panjang. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tangannya. Jadi tangan kanannya megang kapak. Jempolnya
Untuk bagian bawah kapaknya kita berikan juga hiasan sedikit biar nggak polos-polos banget. Nah, seperti itu. Dan juga bagian atas kita bentuk seperti pedang ataupun mungkin tombak lebih bagus ya. Nah, seperti ini. Tombak untuk di bagian ujung kapaknya kita berikan sedikit gerigi-gerigi agar tidak terlalu mulus banget. Nah, jika sudah, kita menuju ke tangan kirinya. Maksudnya tangan kiri dari sudut pandang si karakter. Tangan kiri dia akan memegang aura. Seperti ini. Kita buat seperti ada apa namanya? Seperti ada perban-perbannya gitu untuk di bagian tangan. Dan dia juga memakai gelang-gelangan. Seperti ini. Untuk auranya kita berikan seperti ada aura ke atasnya gitu. Nanti kita akan lebih detailnya di proses pewarnaan di Adobe Illustrator kayak gitu. Nah, jika sudah, kita tebalkan. Kita buat layer baru. Dan ini kita opacity-nya kita turunkan. Dan yang ini kita buat layer barunya kita tebelin lagi agar bisa melihat lebih detailnya kayak gitu. Kemudian di bagian matanya juga kita tebelin aja. Ini agar nanti pas kita tracingnya di Adobe Illustrator lebih mudah kayak gitu. Nggak usah terlalu mulus banget. Kita berikan biar agak nggak terlalu lurus, agak bengkok dikit aja. Nah, dia bagian tanduknya. Kemudian di bagian daunan yang ada di belakang topengnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di bulu-bulu di bagian pundaknya, nah, kemudian aksesoris di bagian leher,
Oke, sudah, kita menuju ke bagian badannya. Pertama tengkorak yang ada di sabuknya. Tanduknya juga. Nanti kita akan duplicate aja untuk tengkoraknya agar prosesnya lebih cepat pas di tracing. Kita ikuti aja ini bentuknya. Bagian sabuknya. Kemudian bagian kakinya. Nah, lanjut ke bagian kaki. Agar nanti biar kelihatan aja sih. Sepatunya juga. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan kertas gitu, bisa diikuti aja prosesnya, nanti tinggal diikuti di media kertas. Dan bisa di-scan maupun difoto dengan menggunakan handphone. Lanjut ke bagian tangan kanan. Tangan kiri maksudnya dari sudut pandang si karakter. Ada perban-perbannya juga. Tangannya kita buat simpel ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan asumsi dua tangan yang telunjuk dan juga jempolnya tuh ada di belakang dari auranya kayak gitu. Jadi makanya di belakang sini cuma ada, di depan sini cuma ada 3 jari. Lanjut ke auranya. Jadi dia kayak memiliki ilmu sihir gitu. Karena memang saya suka menggambar dengan tema-tema sihir. Ini ke bagian tangan yang memegang kapak. Ini bagian jempolnya. Dan terakhir di bagian kapak. Tinggal kita ikuti sketsa sebelumnya aja. Tinggal kita menebalkan agar lebih mudah terlihat. Lebih mudah nanti untuk diproses tracing kayak gitu. Ini untuk bagian tombak. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian gagangnya atau pegangannya. Buat lurus. Dan terakhir aksesoris yang ada di bagian bawah.
Nah, seperti itu. Oke, untuk proses sketsa di update materi yang kedua ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke proses tracing yang ada di Adobe Illustrator. Nanti juga kita akan menambahkan warna dan juga efek-efek yang ada di Adobe Illustrator kayak gitu. Oke, thank you. Kita menuju ke video selanjutnya.